Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pegunungan yang menjulang tinggi, hiduplah seorang nenek tua bernama Marni. Berusia 80 tahun, ia adalah sosok yang tak hanya dikenal karena hijabnya yang selalu rapi dan senyumnya yang hangat, tetapi juga karena kisah hidupnya yang penuh warna. Setiap pagi, saat fajar mulai menyingsing, Nenek Marni sudah bangkit dari tidurnya, merasakan aroma segar tanah yang basah setelah hujan semalam. Ia membuka jendela rumah kayunya yang sederhana, membiarkan angin pagi berhembus lembut, membawa serta suara kicauan burung yang merdu. Sejak muda, Nenek Marni telah berjuang keras. Ia memulai hidupnya sebagai seorang pedagang kecil, menjual sayur dan buah dari kebun miliknya. Dengan kerja keras dan ketekunan, ia berhasil membangun banyak usaha perdagangan di desa itu. Kini, Nenek Marni bukan hanya seorang nenek biasa, ia adalah Mbah Buyut, sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua orang. Setiap kali ia melangkah ke pasar, langkahnya penuh keyakinan. Para pedagang dan pengunjung pasar menantikan kehadirannya, karena Nenek Marni adalah sumber kebaikan dan kebijaksanaan. Ia selalu menyapa setiap orang yang ditemuinya, dari anak-anak kecil hingga para ibu yang menjajakan dagangan. "Selamat pagi, Nak. Apa kabar hari ini?" tanyanya dengan suara lembut, membuat hati setiap orang merasa hangat. Nenek Marni memiliki kebiasaan unik, ia selalu membawa sekantong kecil berisi uang receh. Uang itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ia sering memberikan sumbangan kepada para pedagang yang kesulitan, atau sekadar membeli dagangan mereka untuk memberi semangat. "Jangan khawatir, Nak, rezeki kita sudah ada yang mengatur," katanya sambil tersenyum, membuat para pedagang merasa dihargai dan bersemangat. Namun, di balik senyum manisnya, Nenek Marni menyimpan banyak kenangan. Ia sering duduk di bangku kayu di sudut pasar, mengenang masa-masa ketika hidupnya penuh tantangan. Ia pernah menghadapi berbagai rintangan, termasuk kehilangan suami tercinta yang pergi terlalu cepat. Namun, semua itu tidak membuatnya putus asa. Sebaliknya, ia bangkit dan bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan cucunya. Suatu hari, saat ia sedang membeli sayur, Nenek Marni melihat seorang pedagang sayur yang tampak cemas. Wajahnya pucat dan tangannya bergetar. "Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu tampak murung?" tanya Nenek Marni dengan penuh perhatian. Pedagang itu menjelaskan bahwa dua orang preman baru datang ke pasar dan mengganggu para pedagang yang tidak mau membayar uang keamanan. Nenek Marni merasakan hatinya bergetar. Ia tahu bahwa pasar adalah tempat di mana orang-orang berjuang untuk menghidupi keluarga mereka, dan tidak ada tempat untuk kekerasan. Dengan tekad yang bulat, Nenek Marni segera beranjak ke arah tempat keributan itu terjadi, bertekad untuk membantu. Ketika ia melangkah, seolah-olah seluruh pasar terdiam, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam benaknya, ia teringat pada semua pelajaran yang ia berikan kepada anak-anak, tentang keberanian, tentang keadilan, dan tentang pentingnya melindungi yang lemah. Di sana, ia melihat dua preman sedang mengacak-acak dagangan seorang pedagang sayur. Suasana menjadi tegang, dan para pedagang lainnya hanya bisa menonton dengan ketakutan. Namun, Nenek Marni tidak gentar. Ia mengangkat suaranya dan berkata, "Hei, kalian, apa yang kalian lakukan? Ini pasar, bukan tempat untuk membuat onar." Dengan setiap kata yang diucapkan, semangat dan keberanian Nenek Marni mulai menyebar ke sekelilingnya. Para pedagang mulai berkumpul, dan anak-anak yang biasanya bermain di sekitar pasar pun menghentikan aktivitas mereka. Semua menanti aksi selanjutnya dari Mbah Buyut yang mereka cintai. Nenek Marni berdiri tegak di hadapan dua preman itu, dengan tatapan penuh ketegasan yang membuatnya terlihat jauh lebih muda dari usianya. Suasana di pasar semakin tegang, para pedagang dan pengunjung menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dua preman itu, yang awalnya merasa berkuasa, kini terlihat sedikit ragu menghadapi sosok kecil tetapi berani di depan mereka. "Ini bukan cara untuk memperlakukan orang lain," seru Nenek Marni dengan suara yang tegas namun lembut. "Setiap orang di sini bekerja keras untuk mencari nafkah. Kalian tidak berhak mengganggu mereka." Salah satu preman, dengan tato di lengan dan tatapan angkuh, menjawab, "Apa urusanmu, Nenek? Kami melakukan ini untuk mendapatkan uang. Pergi saja sebelum kami membuatmu menyesal." Nenek Marni tidak mundur. Ia mengingat semua anak-anak yang sering ia ajak bermain dan belajar, semua pedagang yang ia bantu, dan semua kenangan indah yang telah ia ciptakan di pasar. "Kalian mungkin merasa kuat, tetapi kekuatan sejati terletak pada hati yang baik dan keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan."
ujarnya, suaranya penuh keyakinan. Para pedagang mulai berbisik, saling memberi semangat. Beberapa dari mereka mulai mendekat, siap untuk mendukung Nenek Marni. Mereka tahu bahwa Mbah Buyut tidak hanya berbicara, ia adalah sosok yang selalu berjuang untuk kebaikan. Namun, dua preman itu tidak terpengaruh. Mereka saling bertukar pandang, dan dengan cepat, mereka memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada nenek tua itu. Kau ingin mengajarkan kami tentang kebaikan. Mari kita lihat seberapa kuat kau. Seru preman yang lebih besar sambil mengangkat peti buah yang ada di dekatnya. Wajah Nenek Marni tidak menunjukkan ketakutan. Dengan penuh keberanian, ia bersiap untuk menghadapi mereka. Jika kalian ingin bertarung, maka aku tidak akan mundur, katanya, dan semua orang di pasar terdiam, terpesona oleh keberaniannya. Para pedagang mulai berkumpul, menciptakan lingkaran di sekitar mereka. Anak-anak yang sebelumnya bermain kini berdiri dengan mata terbelalak, menunggu aksi yang akan terjadi. Mereka tahu bahwa ini adalah momen penting, bukan hanya untuk Nenek Marni, tetapi untuk seluruh komunitas mereka. Dengan gerakan yang cepat, preman itu meluncurkan serangan pertama, mengayunkan peti buah ke arah Nenek Marni. Namun, nenek tua itu sudah bersiap. Ia melangkah ke samping dengan gesit, menghindari serangan itu dengan mudah. Dalam sekejap, ia melancarkan serangan balik, menggunakan tangan dan kakinya dengan lincah. Kedua preman itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Nenek Marni, yang terlihat lemah, ternyata memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa. Dalam sekali serang, ia berhasil menjatuhkan salah satu preman ke tanah. Suara teriakan dan sorakan mulai menggema di pasar. "Wow, Nenek Marni hebat," seru salah satu anak, tidak bisa menahan rasa kagumnya. Para pedagang pun mulai bersorak, memberi semangat kepada Nenek Marni untuk terus berjuang. "Ayo, Mbah Buyut, kami di belakangmu." Melihat temannya jatuh, preman yang tersisa menjadi semakin marah. Ia berusaha menyerang Nenek Marni dari belakang, tetapi nenek itu sudah siap. Dengan gerakan cepat, ia berbalik dan menendang preman itu, membuatnya terjatuh. Sekali lagi, pasar dipenuhi dengan sorakan dan tepuk tangan, semua orang terkesima. Mereka tidak hanya melihat seorang nenek tua, tetapi seorang petarung sejati yang membela kebaikan. Nenek Marni berdiri di tengah pasar, penuh percaya diri, dan menatap kedua preman yang kini terpojok. "Ingatlah, kekuatan bukanlah tentang fisik, tetapi tentang hati yang berani melawan ketidakadilan," teriaknya. Setelah pertarungan itu, suasana pasar menjadi hening. Semua mata tertuju pada Nenek Marni, yang berdiri dengan anggun meskipun napasnya sedikit terengah-engah. Para pedagang mulai berbisik-bisik, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang pedagang tua yang sudah puluhan tahun berdagang di pasar itu kemudian menceritakan kisah masa lalu Nenek Marni kepada yang lain. "Tahukah kalian, Nenek Marni dulunya adalah penguasa pasar ini. Dia adalah sosok yang baik, tetapi juga tegas. Semua orang menghormatinya." Kisah itu mengungkapkan bahwa meskipun Nenek Marni pernah menjadi penguasa yang galak, ia telah berubah setelah memulai usahanya sendiri. Ia menyadari bahwa kekuasaan tidak seharusnya digunakan untuk menindas, tetapi untuk memberi inspirasi dan membantu orang lain. Kini, Nenek Marni tidak hanya dikenal sebagai penguasa pasar, tetapi juga sebagai sosok yang penuh kasih dan dermawan. Nenek Marni, yang kini dikelilingi oleh para pedagang dan anak-anak, merasa haru. Ia tahu bahwa keberaniannya hari ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang berjuang di pasar. "Kita harus saling mendukung dan melindungi satu sama lain," ujarnya, suaranya penuh emosi. "Kita adalah keluarga di sini." Para pedagang dan anak-anak mengangguk setuju. Mereka merasakan semangat yang baru, semangat untuk bersama-sama melawan ketidakadilan. Nenek Marni menjadi simbol harapan, dan semua orang bertekad untuk menjaga pasar mereka agar tetap aman dan damai. Setelah kejadian itu, Nenek Marni semakin dihormati. Para pedagang dan anak-anak di pasar semakin menyayanginya. Ia menjadi simbol keberanian dan kebaikan. Setiap kali ia datang ke pasar, orang-orang menyambutnya dengan hangat. Nenek Marni terus mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada generasi muda. Ia mengajak anak-anak untuk belajar tentang perdagangan dan pentingnya saling menghormati. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa meskipun kita bisa memiliki masa lalu yang kelam, kita selalu memiliki kesempatan untuk berubah dan memberikan kebaikan kepada dunia. Dengan senyum di wajahnya, Nenek Marni melanjutkan perjalanan hidupnya, membagikan kasih sayang dan kebijaksanaan kepada siapapun yang ia temui. Seperti pepatah yang ia yakini,
kebaikan tidak akan pernah mati, selama ada hati yang tulus untuk memberikannya. Setelah kejadian di pasar, suasana mulai tenang. Nenek Marni, meskipun lelah, merasa puas. Ia telah berdiri untuk kebaikan dan menginspirasi banyak orang. Namun, di sudut pasar, dua preman yang sebelumnya mengganggu itu, kini duduk di atas tumpukan buah yang mereka jatuhkan. Mereka terlihat bingung dan malu. Bagaimana bisa kita kalah dari seorang nenek? Salah satu dari mereka, yang bernama Rudy, berkata dengan nada menyesal. Dia tidak hanya mengalahkan kita, tetapi juga mengubah cara pandang kita. Temannya, Budi, mengangguk. Aku tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang begitu berani dan baik hati. Kita telah melakukan banyak hal salah. Mungkin sudah saatnya kita berubah. Dengan hati yang berat, Rudy dan Budi memutuskan untuk mendekati Nenek Marni. Mereka tahu bahwa meminta maaf tidak akan mudah, tetapi mereka merasa perlu melakukannya. Dengan langkah ragu, mereka menghampiri kerumunan yang masih berkumpul di sekitar Nenek Marni. Nenek, Rudy memulai, suaranya bergetar. Kami ingin meminta maaf atas semua yang telah kami lakukan. Kami tidak seharusnya mengganggu pasar ini atau orang-orang yang bekerja keras di sini. Nenek Marni menatap mereka dengan bijak. Minta maaf adalah langkah pertama yang baik, nak. Tetapi perubahan sejati datang dari tindakan. Apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Rudy dan Budi saling berpandangan, lalu Budi berkata, kami ingin belajar dari nenek. Kami ingin membantu di pasar dan menjadi bagian dari komunitas ini. Kami ingin memperbaiki kesalahan kami. Nenek Marni tersenyum, merasakan ketulusan dalam kata-kata mereka. Setiap orang berhak untuk kedua kalinya. Jika kalian benar-benar ingin berubah, mulailah dengan membantu orang lain. Bekerjalah di pasar dan tunjukkan bahwa kalian bisa menjadi bagian dari kebaikan. Selama beberapa minggu berikutnya, Rudy dan Budi bekerja keras di pasar. Mereka membantu para pedagang, mengangkut barang, dan membersihkan area pasar. Meskipun awalnya banyak orang yang ragu, perlahan-lahan mereka mulai melihat perubahan dalam sikap kedua pemuda itu. Nenek Marni selalu hadir untuk memberi nasihat dan dukungan. Ia mengajarkan mereka nilai-nilai kerja keras, kejujuran, dan pentingnya saling menghormati. Rudy dan Budi mulai merasakan kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya saat membantu orang lain. Setelah beberapa bulan, Rudy dan Budi berhasil mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat desa. Mereka tidak hanya menjadi pekerja keras, tetapi juga teman bagi banyak orang. Anak-anak mulai mendekati mereka, meminta bantuan untuk belajar atau bermain. Suatu hari, saat pasar sedang ramai, Nenek Marni mengumpulkan semua orang. Hari ini kita merayakan perubahan, katanya dengan senyum. Rudy dan Budi telah menunjukkan bahwa kita semua bisa berubah dan berkontribusi untuk kebaikan. Rudy dan Budi berdiri di samping Nenek Marni, terlihat bahagia dan bangga. Mereka mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberi mereka kesempatan kedua. Kami berjanji untuk terus bekerja keras dan menjadi bagian dari komunitas ini, kata Rudy dengan penuh semangat. Budi menambahkan, kami ingin membantu Nenek Marni menyebarkan kebaikan di desa ini. Kami ingin menjadi inspirasi bagi orang lain yang mungkin merasa tersesat. Sejak saat itu, Rudy dan Budi menjadi bagian tak terpisahkan dari pasar dan komunitas. Mereka membantu Nenek Marni dalam berbagai kegiatan sosial, mengorganisir acara untuk anak-anak, dan berkontribusi dalam menjaga kebersihan pasar. Kisah pertobatan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa. Mereka membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, dan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berbuat baik, tidak peduli seberapa kelam masa lalu mereka. Nenek Marni, dengan bangga, melihat generasi baru yang tumbuh dengan semangat kebaikan. Ia tahu bahwa legasi yang ia tinggalkan akan terus hidup, dan bahwa cinta serta keberanian dapat mengubah dunia, satu langkah kecil pada satu waktu.